Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, justru terasa seperti penjara yang dipenuhi lampu sorot dan kamera. Bayangkan setiap gerakan Anda diatur hanya demi sebuah konten, sementara perasaan Anda sebagai seorang istri dianggap tidak ada. Sebuah kerusakan kecil pada mesin ternyata mampu membongkar semua luka yang selama ini dipendam. Ketika suami lebih mencintai dunianya di internet daripada wanita yang ada di depannya, sebuah kehancuran besar tidak akan bisa dihindari lagi. Akankah pernikahan mereka selamat setelah semua kemarahan ini meledak? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, sinar matahari baru saja mengintip dari balik tirai jendela. Namun, di dalam rumah Maya, suasana pagi tidak pernah terasa tenang seperti rumah-rumah pada umumnya. Bukan aroma kopi atau nasi goreng yang pertama kali menyambut indera penciumannya, melainkan silau lampu sorot berwarna putih terang yang menyambar matanya. Maya harus mengerjapkan mata berkali-kali, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya buatan yang sangat menyengat itu. Di depannya, sebuah meja makan sudah tertata dengan sangat rapi, bahkan terlalu rapi untuk ukuran sebuah sarapan keluarga. Ada 2 piring roti panggang di atas meja. Roti itu dihiasi dengan potongan buah stroberi yang diletakkan sedemikian rupa, seolah-olah akan difoto untuk majalah ternama. Tidak ada remah roti yang berceceran. Tidak ada tetesan selai yang berantakan. Semuanya terlihat sempurna, namun terasa dingin. Maya duduk di kursinya dengan kaku. Dia mengenakan daster yang masih bagus, namun dia harus merapikan rambutnya sedemikian rupa agar terlihat seperti baru saja bangun tidur dengan cantik. Andra, suaminya, berdiri di balik tripod kamera dengan wajah yang sangat serius. Dia tidak menyapa Maya dengan ucapan selamat pagi yang tulus. Dia hanya memberikan isyarat dengan tangannya agar Maya duduk lebih tegak. Andra memeriksa layar kameranya, memastikan sudut pengambilan gambar sudah tepat. Setelah merasa semuanya sempurna, Andra menarik napas panjang dan menekan tombol rekam. Seketika, wajah Andra berubah drastis. Wajah yang tadinya datar dan kaku, kini penuh dengan senyum lebar yang terlihat sangat ceria. Suaranya pun berubah menjadi sangat riang, seolah-olah dia adalah pria paling bahagia di dunia. Andra menyapa kamera dengan nada bicara yang dibuat-buat, sambil berkata bahwa pagi ini adalah pagi yang sangat indah. Dia menyebutkan betapa beruntungnya dia bisa menikmati sarapan yang cantik ditemani oleh istri tercinta. Maya, yang sudah terbiasa dengan sandiwara ini, hanya bisa memaksakan sebuah tawa kecil. Dia mencoba mengikuti alur permainan suaminya. Dia tersenyum ke arah kamera, mengangguk pelan saat Andra memuji kecantikannya di depan lensa. Selama beberapa menit, suasana di ruangan itu terasa begitu hangat dan penuh cinta. Jika ada orang asing yang melihat rekaman itu, mereka pasti akan merasa iri dengan kebahagiaan pasangan ini. Seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua, tanpa ada masalah sedikit pun. Namun, keajaiban itu berakhir dalam sekejap. Begitu Andra menekan tombol berhenti pada kameranya, tawa riang itu lenyap seketika. Ruangan yang tadinya berisik dengan suara Andra yang ceria, mendadak menjadi hening dan sunyi. Senyum di wajah Andra jatuh, digantikan dengan raut wajah yang tampak lelah dan tidak peduli. Dia sama sekali tidak menyentuh roti panggang yang sudah disiapkan dengan susah payah itu. Baginya, roti itu hanyalah barang pajangan, bukan makanan untuk mengenyangkan perut. Andra segera meraih telepon genggamnya yang tergeletak di samping kamera. Jarinya bergerak dengan sangat cepat, mengusap layar untuk memeriksa data penonton dan jumlah orang yang menyukai video yang baru saja dia unggah semalam. Dia tampak sangat gelisah jika angka-angka di layar itu tidak sesuai dengan harapannya. Sementara itu, Maya hanya bisa menghela napas panjang. Dia menatap tumpukan roti di depannya yang mulai mendingin dan mengeras. Maya memberanikan diri untuk membuka percakapan. Dia tahu ini bukan waktu yang tepat, tetapi dia sudah tidak punya pilihan lain. Suaranya terdengar pelan namun syarat dengan kecemasan.
Maya berkata bahwa tagihan listrik mereka sudah menunggak selama 2 bulan. Dia juga memberitahu Andra bahwa uang belanja yang tersisa sudah habis. Bahkan untuk membeli telur pun sudah tidak cukup. Maya berharap Andra akan menoleh dan memberikan solusi, atau setidaknya memberikan sedikit perhatian. Tetapi, Andra sama sekali tidak mendongak. Matanya tetap terpaku pada layar telepon genggamnya. Dia hanya mendengus pelan, seolah-olah keluhan Maya adalah gangguan kecil yang tidak penting. Dengan nada suara yang dingin, Andra menyuruh Maya untuk bersabar. Dia berkata bahwa jika video yang mereka buat hari ini bisa viral dan ditonton jutaan orang, maka semua masalah keuangan itu akan selesai dengan sendirinya. Andra bahkan menyalahkan Maya karena tidak mengerti bahwa membeli peralatan kamera yang mahal adalah sebuah investasi untuk masa depan mereka. Maya hanya bisa terdiam mendengar jawaban itu. Dia merasa hatinya perih. Dia merasa bukan lagi sebagai seorang istri yang dicintai, melainkan hanya sebagai properti tambahan di atas panggung sandiwara yang dibangun oleh suaminya. Andra tidak pernah lagi bertanya apakah Maya merasa lelah setelah seharian mengurus rumah. Andra juga tidak pernah bertanya apakah Maya sudah makan atau belum. Satu-satunya hal yang penting bagi Andra adalah konten. Pertanyaan Andra selanjutnya bahkan lebih menyakitkan bagi Maya. Bukannya menenangkan hati istrinya yang sedang cemas, Andra justru bertanya apakah baju untuk keperluan pengambilan gambar nanti sore sudah disiapkan. Dia ingin semuanya terlihat sempurna untuk pengikutnya di media sosial. Maya merasa seperti menjadi hantu di dalam rumahnya sendiri. Dia ada di sana, dia berbicara, dia bernapas. Namun suaminya tidak benar-benar melihatnya sebagai manusia. Maya berdiri dari kursinya, membawa piring-piring roti yang tidak disentuh itu ke dapur. Dia melihat bayangannya di cermin lemari es. Wajahnya tampak pucat dan matanya terlihat sangat lelah. Alhamdulillah, dia masih diberikan kekuatan untuk berdiri. Namun batinnya terasa sangat rapuh. Dia merindukan masa-masa dulu, masa di mana mereka bisa tertawa lepas tanpa harus direkam. Masa di mana Andra akan memujinya karena rasa masakan yang enak, bukan karena tampilan makanan yang indah di kamera. Kehidupan mereka sekarang hanyalah tentang apa yang terlihat di layar. Semua kebahagiaan itu palsu. Maya tahu bahwa di luar sana, orang-orang menganggap mereka sebagai pasangan idaman. Mereka sering disebut sebagai pasangan yang sangat romantis dan harmonis. Namun, di balik pintu rumah yang tertutup ini, kenyataannya sangatlah berbeda. Mereka adalah dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap, terpisah oleh sebuah lensa kamera yang tidak pernah berhenti merekam. Setiap hari, Maya harus menelan pil pahit ini. Dia harus terus berpura-pura bahagia demi ambisi suaminya. Dia ingin berteriak dan mengatakan bahwa dia sangat menderita, tetapi dia tidak tahu kepada siapa dia harus bercerita. Dia takut jika dia bicara, dia akan menghancurkan karir yang sedang dibangun oleh Andra. Namun di sisi lain, dia juga merasa bahwa jiwanya perlahan-lahan mulai mati. Di ruang tengah, Andra masih sibuk dengan dunianya sendiri. Dia sesekali mengumpat pelan ketika melihat jumlah komentar di videonya tidak sebanyak biasanya. Dia tidak peduli dengan tagihan yang menumpuk. Dia tidak peduli dengan perut Maya yang mungkin sedang keroncongan. Yang dia peduli hanyalah bagaimana caranya agar dia tetap terlihat sukses dan bahagia di mata orang lain. Maya mencuci piring dengan air yang mengalir pelan. Dia berdoa di dalam hati, memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar dari situasi yang mencekik ini. Dia tidak tahu sampai kapan dia bisa bertahan hidup dalam kepalsuan. Dia hanya ingin diakui sebagai seorang manusia, bukan sebagai alat untuk mencari ketenaran. Malam harinya, suasana rumah kembali menjadi panggung sandiwara. Andra meminta Maya untuk bersiap karena mereka akan membuat konten tentang makan malam yang romantis. Maya hanya bisa menurut dengan langkah gontai. Dia merias wajahnya lagi, menutupi kantung mata yang menghitam karena kurang tidur. Dia mengenakan gaun yang indah, namun hatinya terasa sangat hampa. Saat kamera mulai menyala, Andra kembali menjadi sosok suami yang sangat penyayang. Dia merangkul bahu Maya dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang di depan lensa. Maya mencoba untuk tidak menangis. Dia mencoba untuk tetap tersenyum, meski di dalam dadanya terasa ada sesuatu yang mulai retak. Dia tahu bahwa setelah kamera dimatikan,
rangkulan itu akan dilepaskan, dan Andra akan kembali menjauh darinya, masuk ke dalam dunia digitalnya yang dingin dan sunyi. Kesunyian di rumah itu terasa lebih bising daripada suara teriakan. Maya menyadari bahwa dia sedang kehilangan suaminya, dan yang lebih menyedihkan lagi, dia sedang kehilangan dirinya sendiri. Dia berjalan di atas tali tipis antara kenyataan yang pahit dan estetika yang palsu. Dan dia tidak tahu kapan tali itu akan putus dan menjatuhkannya ke dalam jurang yang paling dalam. Maya hanya bisa pasrah, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupnya yang penuh dengan kepura-puraan ini. Matahari pagi mulai masuk melalui celah gorden kamar. Namun bagi Maya, cahaya itu tidak membawa semangat baru. Dia terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Di sampingnya, kasur sudah kosong dan dingin. Andra sudah bangun lebih awal, bukan untuk menyiapkan sarapan atau menyapa istrinya, melainkan untuk memeriksa angka-angka di layar ponselnya. Dari ruang tamu, terdengar suara gumaman rendah suaminya yang sedang bicara sendiri, berlatih kata-kata untuk video yang akan direkam hari ini. Maya bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Dia melihat tumpukan piring kotor bekas properti syuting kemarin sore masih tergeletak di tempat cuci piring. Andra tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga. Baginya, tugas Maya adalah memastikan rumah terlihat sempurna di depan kamera. Sementara tugasnya adalah menjadi sutradara dari kehidupan mereka yang tampak mewah. Saat Maya sedang menyeduh kopi, Andra masuk ke dapur dengan wajah yang tegang. Dia tidak bertanya apakah Maya tidur nyenyak. Dia langsung meletakkan ponselnya di atas meja dan menunjukkan grafik yang menurun. Andra bilang, penonton mulai bosan dengan konten masak di dapur. Dia ingin sesuatu yang lebih emosional, sesuatu yang menyentuh hati para pengikut mereka. Maya hanya diam sambil mengaduk kopinya. Dia ingin bicara tentang tagihan listrik yang sudah lewat jatuh tempo, atau tentang stok beras yang semakin menipis. Namun, setiap kali dia mencoba membuka mulut, Andra selalu memotongnya dengan alasan masa depan dan investasi. Andra kemudian menyuruh Maya untuk bersiap karena mereka akan pergi ke sebuah kafe mahal. Dia bilang, mereka perlu mengambil foto untuk stok konten selama 1 minggu ke depan. Maya merasa sangat lelah. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar listrik, justru digunakan Andra untuk menyewa pakaian bagus dan membeli makanan di kafe hanya demi sebuah foto. Di dalam hati, Maya menangis, tetapi wajahnya harus tetap terlihat segar dan bahagia. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, tidak ada percakapan yang berarti. Andra sibuk membalas komentar di media sosial, sementara Maya menatap keluar jendela. Dia melihat pasangan suami istri lain yang sedang berjalan kaki di trotoar, tertawa lepas sambil membawa kantong belanjaan pasar. Mereka terlihat sangat nyata, sangat hidup. Maya merindukan masa-masa saat mereka masih hidup sederhana, saat Andra belum terobsesi menjadi orang terkenal di internet. Dulu, Andra adalah pria yang hangat, pria yang akan memegang tangannya dengan tulus tanpa perlu direkam oleh siapapun. Sesampainya di kafe, sandiwara itu kembali dimulai. Andra mengatur posisi duduk Maya agar terkena cahaya matahari yang pas. Dia memesan 2 cangkir kopi dengan hiasan seni di atasnya dan beberapa potong kue yang harganya cukup untuk makan mereka selama 3 hari. Maya dilarang menyentuh makanan itu sebelum Andra selesai mengambil gambar dari berbagai sudut. Setelah hampir 30 menit berpose dengan senyum yang dipaksakan, makanan itu sudah menjadi dingin. Rasanya sudah tidak enak lagi, tetapi mereka tetap harus berpura-pura menikmatinya di depan lensa. Ketika mereka pulang ke rumah, hari sudah beranjak sore. Maya teringat bahwa besok adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Dia memiliki harapan kecil di dalam hatinya. Mungkin, hanya mungkin, Andra akan melupakan sejenak kameranya dan merayakan hari itu sebagai suami istri yang normal. Maya memutuskan untuk menggunakan sisa uang simpanannya yang terakhir. Dia pergi ke pasar secara diam-diam, membeli bahan-bahan untuk memasak makanan kesukaan Andra, yaitu rendang dan sayur lodeh. Malam itu, Maya sibuk di dapur. Dia memasak dengan penuh kasih sayang, berharap aroma masakan rumah ini bisa menyentuh sisi kemanusiaan suaminya yang sudah lama tertutup oleh ambisi. Dia membersihkan meja makan, menyingkirkan semua kabel dan lampu yang biasanya berantakan di sana.
Dia memasang taplak meja yang bersih dan menyalakan 2 buah lilin kecil di tengahnya. Maya juga berdandan dengan sangat cantik. Dia memakai gaun berwarna biru tua yang dulu sering dipuji oleh Andra saat mereka masih berpacaran. Maya duduk menunggu di meja makan. Detak jam di dinding terasa sangat lambat. Dia sudah membayangkan bagaimana dia akan menyambut Andra dengan pelukan hangat. Dia ingin membisikkan kata-kata bahwa dia sangat mencintai Andra, dan dia ingin mereka kembali seperti dulu. Dia ingin mereka berdua memperbaiki keretakan yang ada sebelum semuanya terlambat. Maya merasa sangat gugup, tetapi juga penuh harap. Dia terus berdoa kepada Allah agar malam ini menjadi titik balik bagi rumah tangga mereka. Pintu depan akhirnya terbuka. Maya berdiri dengan senyum lebar, siap menyambut suaminya. Namun, yang pertama kali masuk ke dalam rumah bukanlah wajah ceria Andra, melainkan keluhan yang kasar. Andra masuk sambil mengomel tentang lalu lintas yang macet dan baterai kameranya yang habis di tengah jalan. Dia bahkan tidak melihat ke arah meja makan yang sudah tertata rapi. Dia langsung menuju ruang tengah dan melempar tasnya ke sofa dengan kasar. Maya mencoba mendekat dan berkata dengan lembut, "Selamat ulang tahun pernikahan yang kelima, Mas. Aku sudah masak makanan kesukaanmu. Mari kita makan selagi hangat." Namun, Andra hanya menoleh sekilas dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Dia justru marah melihat pencahayaan di ruang tamu yang menurutnya terlalu redup. Dia bilang, suasana gelap seperti ini sangat buruk untuk konten harian yang ingin dia buat malam ini. Dia tidak peduli dengan lilin atau makanan yang sudah disiapkan Maya dengan susah payah. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Andra langsung mengambil lampu ring light miliknya. Dia menyalakannya dengan terang, seketika menghancurkan suasana romantis yang sudah dibangun Maya. Andra berkata bahwa dia baru saja mendapatkan ide untuk melakukan siaran langsung atau live di media sosial. Dia ingin menunjukkan kepada para pengikutnya betapa bahagianya mereka merayakan ulang tahun pernikahan di rumah. Maya merasa seperti disiram air es. Hatinya sangat perih, tetapi Andra tidak memberinya waktu untuk bersedih. Andra menarik kursi Maya dan menyuruhnya duduk di depan kamera. Dia memberikan instruksi singkat agar Maya terlihat malu-malu dan bahagia saat dia memberikan kejutan nanti. Siaran langsung pun dimulai. Dalam sekejap, ribuan orang masuk untuk menonton. Di depan layar itu, Andra berubah menjadi pria yang sangat luar biasa. Dia berbicara dengan nada suara yang sangat lembut. Dia memuji kecantikan Maya, dan dia memamerkan masakan Maya seolah-olah dia sangat menghargainya. Di depan kamera, Andra mengambil sesendok nasi dan menyuapi Maya. Dia tersenyum sangat lebar, memperlihatkan deretan giginya yang rapi, sambil berkata kepada penonton betapa beruntungnya dia memiliki istri seperti Maya. Maya terpaksa menelan makanan itu dengan tenggorokan yang terasa sangat sempit. Dia ingin menangis di depan ribuan orang itu dan mengatakan bahwa ini semua adalah bohong. Namun, dia hanya bisa membalas senyuman itu dengan kaku. Begitu Andra menekan tombol selesai pada ponselnya, suasana langsung berubah dalam sekejap mata. Senyum di wajah Andra hilang begitu saja, digantikan oleh ekspresi datar dan dingin. Dia menjauhkan kursinya dari Maya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maya mencoba menawarkan suapan terakhir yang ada di piringnya, namun Andra hanya mengangkat tangan, memberi tanda bahwa dia tidak mau lagi. Dia segera berdiri dan mengambil ponselnya, lalu berjalan menuju ruang kerja tanpa menoleh ke belakang. Andra bilang dia harus segera mengedit video singkat dari siaran tadi agar bisa segera diunggah. Dia meninggalkan Maya sendirian di meja makan, di bawah cahaya lampu ring light yang masih menyala terang namun terasa sangat dingin. Maya menatap piring-piring di depannya. Rendang yang dia masak dengan penuh harapan kini sudah tidak ada artinya lagi. Lilin-lilin kecil yang dia nyalakan sudah hampir habis terbakar, mencair dan hilang, persis seperti perasaannya saat itu. Maya menyadari sebuah kenyataan yang sangat pahit. Bagi Andra, dia bukanlah seorang istri yang perlu dikasihi atau didengarkan ceritanya. Dia hanyalah sebuah properti, sebuah objek yang digunakan untuk mendapatkan suka dan komentar dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal mereka. Dia merasa lebih dicintai oleh suaminya sebagai bahan konten daripada sebagai seorang manusia yang memiliki perasaan. Di tengah keheningan malam itu, Maya hanya bisa menatap bayangannya sendiri di layar ponsel yang tergeletak di meja.
Dia melihat seorang wanita cantik dengan gaun indah, namun dengan mata yang sangat kosong. Dia merasa seperti sedang hidup di dalam sebuah kota kaca yang indah, di mana semua orang bisa melihat dan memuji, tetapi tidak ada satupun yang bisa masuk untuk menyelamatkannya dari rasa kesepian yang luar biasa. Maya menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Dia mulai membereskan meja makan sendirian. Suara denting piring yang beradu terdengar sangat keras di rumah yang sunyi itu. Di dalam ruang kerja, dia bisa mendengar suara Andra yang sedang tertawa sendiri sambil mendengarkan ulang suaranya di dalam video. Maya merasa seolah-olah dia sedang tinggal bersama orang asing. Dia terus bertanya-tanya di dalam hati, sampai kapan sandiwara ini harus berlanjut? Berapa banyak lagi kebahagiaan palsu yang harus dia pamerkan kepada dunia? Sementara di dalam rumah ini dia merasa seperti hantu. Maya tidak tahu bahwa besok, sebuah kejadian kecil akan menjadi awal dari ledakan besar yang akan mengubah segalanya. Sebuah ledakan yang akan memaksa Andra untuk melihat kenyataan di balik lensa kameranya, atau justru akan menghancurkan apa yang tersisa dari rumah tangga mereka. Maya hanya bisa pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah, sambil terus berjalan di dalam kegelapan yang dia buat sendiri demi mendukung mimpi suaminya. Pagi itu suasana rumah terasa sangat berat. Matahari sudah mulai meninggi, menyinari sudut-sudut ruangan yang masih berantakan. Maya terbangun dengan perasaan lelah yang luar biasa. Kepalanya terasa sangat berat, karena semalam dia hampir tidak bisa memejamkan mata. Bayangan makan malam yang penuh kepura-puraan itu terus berputar di pikirannya. Dia bangkit dari tempat tidur, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk memulai hari. Maya berjalan menuju dapur dengan langkah yang gontai. Dia melihat tumpukan piring kotor bekas semalam masih ada di bak cuci piring. Andra sama sekali tidak menyentuhnya. Suaminya itu pasti masih berada di ruang kerja. Mungkin tertidur di depan komputernya karena keasyikan mengedit video. Maya menghela napas panjang. Dia mulai mencuci piring satu persatu dengan gerakan yang lambat. Pikirannya kosong. Dia hanya ingin hari ini cepat berlalu. Setelah urusan dapur sedikit berkurang, Maya teringat bahwa tumpukan pakaian kotor sudah mulai menggunung. Dia berjalan menuju sudut dapur, tempat mesin cuci tua milik mereka diletakkan. Mesin cuci itu sudah sangat tua. Suaranya seringkali sangat bising dan badannya suka bergetar dengan kencang. Maya sudah berkali-kali meminta Andra untuk memanggil tukang servis, atau kalau bisa, membeli yang baru. Namun, jawaban Andra selalu sama. Katanya, uang mereka lebih baik digunakan untuk membeli lensa kamera baru atau lampu tambahan supaya kualitas videonya semakin bagus. Maya memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci itu. Dia menuangkan sabun dan menekan tombol mulai. Mesin tua itu mulai mengeluarkan suara menderu yang kasar. Lantai di bawahnya ikut bergetar. Maya hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga mesin ini masih bisa bertahan setidaknya untuk 1 kali putaran lagi. Dia kemudian beralih untuk membersihkan bagian rumah yang lain, mencoba mengalihkan perhatian dari suara bising mesin tersebut. Namun, baru sekitar 10 menit mesin itu berjalan, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang cukup keras. Brak! Maya tersentak kaget. Dia segera berlari menuju dapur. Di sana, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Mesin cuci itu sudah berhenti bergerak. Namun dari bagian bawahnya keluar air yang sangat banyak. Air itu tidak jernih. Airnya berwarna kecoklatan dan berbau sangat amis, bercampur dengan busa sabun yang meluap kemana-mana. Maya panik. Dia segera mencoba mematikan sambungan listrik mesin cuci itu dengan tangan yang gemetar. Air kotor itu terus mengalir dengan cepat, membasahi lantai dapur yang baru saja dia bersihkan. Dalam sekejap, air sudah mengalir ke arah ruang tengah. Maya mengambil kain pel dan beberapa buah handuk bekas, mencoba menahan laju air agar tidak masuk ke bawah lemari. Namun, usahanya sia-sia. Air itu keluar terlalu deras. Andra, tolong kemari sebentar. Andra, Maya berteriak dengan suara yang kencang. Dia berharap suaminya mendengar dan segera datang membantunya mengangkat mesin itu atau setidaknya membantunya menguras air. Maya merasa kewalahan. Punggungnya mulai terasa sakit karena harus membungkuk berkali-kali untuk memeras handuk yang sudah basah kuyup. Namun,
Tidak ada jawaban dari arah ruang kerja. Maya berteriak lagi dengan suara yang lebih keras, sampai tenggorokannya terasa perih. Andra, cepat ke sini. Dapur banjir. Mesin cucinya meledak. Tolong aku. Andra. Maya mulai merasa putus asa. Air kotor itu sekarang sudah mengenai kaki telanjangnya. Rasanya sangat dingin dan menjijikan. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka dengan sangat kasar. Maya sempat merasa lega, mengira suaminya akan segera berlari membantunya. Namun, begitu melihat wajah Andra, jantung Maya seolah berhenti berdetak. Wajah Andra tidak menunjukkan rasa khawatir sama sekali. Sebaliknya, wajahnya merah padam karena amarah. Matanya melotot tajam ke arah Maya. "Bisa diam tidak?" teriak Andra dengan nada yang sangat tinggi. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Maya terdiam mematung, masih memegang handuk basah di tangannya. "Kamu tahu tidak apa yang sedang aku lakukan di dalam? Aku sedang merekam suara untuk kontrak besar. Ini klien dari luar kota. Maya." Suara ledakan dan teriakanmu itu masuk semua ke dalam rekaman. Semuanya jadi berantakan. Aku harus mengulang dari awal lagi. Kamu benar-benar tidak bisa mengerti pekerjaan suamimu sendiri ya? Andra terus membentak tanpa memedulikan kondisi dapur yang sudah seperti kolam air kotor. Maya menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. "Tapi Andra, mesin cuci ini rusak. Airnya masuk ke ruang tengah. Aku tidak bisa menahannya sendirian. Tolong bantu aku sebentar saja," ucap Maya dengan suara yang mulai serak karena ingin menangis. Andra sama sekali tidak mendekat. Dia justru berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. "Itu cuma air. Maya, kamu tinggal pel saja. Kan bisa. Pakai ember atau apa saja. Jangan manja. Kamu tahu tidak, kalau video ini gagal karena suaramu, kita tidak akan punya uang untuk membayar cicilan bulan depan. Peralatan kamera di dalam sana jauh lebih mahal harganya daripada mesin cuci butut ini. Paham tidak?" Setelah mengucapkan kata-kata yang sangat tajam itu, Andra kembali masuk ke dalam ruang kerja. Dia membanting pintunya dengan sangat keras sampai-sampai foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding sedikit miring. Maya berdiri diam di tengah banjir. Air kotor itu terus merembes kemana-mana. Tapi Maya sudah tidak punya tenaga lagi untuk bergerak. Sesuatu di dalam dada Maya terasa patah. Rasanya jauh lebih sakit daripada punggungnya yang pegal. Dia melihat ke arah pintu ruang kerja yang tertutup rapat itu. Di balik pintu itu, ada seorang pria yang dulu pernah berjanji akan menjaganya dan melindunginya. Namun sekarang, pria itu lebih mencintai sebuah rekaman suara daripada keselamatan istrinya sendiri. Andra bahkan tidak bertanya apakah Maya terluka atau tidak saat mesin itu meledak tadi. Maya menunduk, melihat bayangan dirinya di air kotor yang menggenangi lantai. Dia melihat seorang wanita yang terlihat sangat malang. Selama ini dia selalu sabar. Dia selalu mengikuti apapun kemauan Andra demi konten dan demi pengikut di media sosial. Dia rela lapar asal suaminya bisa membeli alat baru. Dia rela berbohong di depan kamera asal suaminya terlihat sukses. Namun hari ini, Maya sadar bahwa kesabarannya sudah mencapai batas akhir. Dia tidak lagi menangis. Air matanya seolah sudah kering. Dengan gerakan yang sangat pelan, Maya mulai mengambil ember. Dia menguras air kotor itu sedikit demi sedikit. Dia bekerja dalam diam yang sangat mencekam. Tidak ada lagi suara teriakan minta tolong. Tidak ada lagi harapan bahwa suaminya akan keluar untuk membantunya. Hanya ada suara denting ember yang beradu dengan lantai. Di dalam ruang kerja, dia samar-samar mendengar suara Andra yang kembali mulai berbicara dengan nada yang dibuat-buat manis. Andra sedang menyapa para pengikutnya di dunia maya seolah-olah tidak ada kejadian apapun di rumah itu. Suara riang Andra yang terdengar dari balik pintu itu terasa seperti sembilu yang menyayat hati Maya. Bagaimana bisa seseorang bersikap begitu manis kepada orang asing di luar sana, sementara kepada istrinya sendiri dia bersikap begitu kejam? Setelah hampir 2 jam bergelut dengan air kotor, dapur itu akhirnya mulai kering. Maya sangat kelelahan. Dia duduk di kursi dapur dengan napas yang terengah-engah. Tangannya keriput karena terlalu lama terkena air sabun dan kotoran. Dia menatap ke arah mesin cuci yang kini sudah tidak bernyawa lagi.
Mesin itu sama seperti rumah tangganya, sudah lama rusak di dalam, namun terus dipaksa bekerja sampai akhirnya benar-benar hancur. Maya bangkit berdiri. Dia tidak pergi ke kamar untuk beristirahat. Dia justru berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia mengganti pakaiannya dengan baju yang paling sederhana. Dia menyisir rambutnya dengan rapi, namun wajahnya tetap terlihat pucat. Dia sudah mengambil sebuah keputusan besar di dalam kepalanya. Keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dia berjalan menuju ruang tengah, melewati pintu ruang kerja Andra. Dia bisa melihat melalui celah pintu bahwa lampu ring light milik Andra masih menyala terang. Andra masih sibuk dengan dunianya sendiri. Maya tidak mengetuk pintu. Dia hanya menatap pintu itu untuk terakhir kalinya dengan perasaan yang sangat hampa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi hidup dalam kepura-puraan ini. Alhamdulillah, batin Maya pelan. Dia bersyukur karena peristiwa mesin cuci meledak ini akhirnya membukakan matanya dengan sangat lebar. Allah telah menunjukkan kepadanya kenyataan yang selama ini dia coba untuk abaikan. Bahwa di rumah ini, dia hanyalah seorang pelayan yang bertugas menjaga layar kamera tetap bersih. Sementara hatinya sendiri sudah penuh dengan noda yang tidak bisa lagi dibersihkan. Maya berjalan menuju dapur lagi, mengambil sebuah lap kotor yang masih basah. Dia memegang lap itu dengan kuat. Ada sebuah api keberanian yang tiba-tiba menyala di dalam dirinya. Dia tahu, sebentar lagi Andra akan menyelesaikan rekamannya dan mungkin akan keluar untuk mencari makan siang. Dan saat itulah, Maya tidak akan lagi menjadi istri yang pendiam dan penurut. Dia akan memastikan bahwa Andra tahu, dunia nyata tidak bisa diatur semudah mengedit video di layar komputer. Apa yang akan dilakukan Maya selanjutnya akan menjadi puncak dari segala rasa sakit yang sudah dia pendam selama bertahun-tahun. Dia sudah siap menghadapi apapun risikonya, karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Maya berdiri terdiam di depan pintu ruang kerja suaminya yang tertutup rapat. Tangannya masih menggenggam erat kain lap yang sudah sangat kotor dan basah. Air yang meluap dari mesin cuci tadi sudah dia bersihkan, tetapi luka di hatinya tidak mungkin bisa dibersihkan dengan kain apapun. Dari dalam ruangan itu, Maya masih bisa mendengar suara Andra. Suaminya sedang tertawa kecil. Suara tawa yang sengaja dibuat agar terdengar ramah dan menyenangkan bagi siapapun yang menonton videonya nanti. Maya menarik napas panjang. Dia menatap tangannya yang mulai gemetar. Perasaan takut yang selama ini selalu menghantuinya kini perlahan-lahan menghilang, berganti dengan sebuah ketenangan yang sangat dingin. Dia tidak lagi merasa ingin menangis. Air matanya seolah sudah kering bersama air kotor yang baru saja dia pel lantai tadi. Tanpa mengetuk pintu, Maya memutar gagang pintu itu perlahan. Pintu terbuka dengan suara derit kecil yang tidak terdengar oleh Andra karena suaminya itu sedang memakai alat pendengar telinga yang besar. Ruangan itu sangat terang. Lampu-lampu besar berwarna putih diarahkan ke meja kerja Andra, menciptakan kesan bahwa tempat itu adalah kantor yang sangat mewah dan profesional. Padahal, jika kamera itu digeser sedikit saja ke samping, orang akan melihat tumpukan kardus bekas dan kabel-kabel yang berantakan. Andra sedang duduk membelakangi pintu. Di depannya, sebuah kamera mahal yang dipasang di atas penyangga besi masih menyala. Lampu kecil berwarna merah di kamera itu menandakan bahwa proses rekaman masih berlangsung. Maya melangkah masuk, tidak peduli dengan langkah kakinya yang masih basah dan meninggalkan jejak di atas karpet mahal yang dibeli Andra dari uang pinjaman. Ketika Maya berdiri tepat di samping meja, Andra menyadari keberadaan istrinya. Wajahnya langsung berubah tegang. Dia melepaskan alat pendengar telinganya dengan kasar dan menatap Maya dengan mata yang penuh amarah. Andra segera menekan tombol di kameranya untuk berhenti merekam, atau setidaknya itulah yang dia pikir sudah dia lakukan. Namun, dalam ketergesaannya, jarinya justru tidak menekan tombol dengan benar. Kamera itu tetap menyala, tetap merekam segala hal yang terjadi di dalam ruangan itu. "Kamu mau apa lagi, Maya?" tanya Andra dengan suara yang tertahan namun penuh tekanan. "Sudah saya bilang, saya sedang sibuk. Jangan ganggu saya kalau kamu tidak mau kontrak ini batal. Kamu tidak tahu betapa susahnya mendapatkan kerjasama dengan perusahaan besar seperti ini."
Kamu hanya tahu mengeluh soal mesin cuci dan uang belanja. Maya tidak langsung menjawab. Dia menatap mata suaminya dalam-dalam. Dia tidak lagi melihat pria yang dulu pernah berjanji untuk menjaganya. Yang dia lihat hanyalah seorang pria asing yang sudah buta karena ambisi di dunia maya. Maya kemudian mengangkat tangannya yang masih memegang lem kotor. Dia meletakkan lem basah itu tepat di atas meja kayu yang dipoles mengkilap, tepat di depan Andra. Andra, mesin cuci itu rusak bukan karena dia sudah tua, kata Maya dengan suara yang sangat tenang. Suara Maya terdengar jernih. Jauh lebih jernih daripada suara Andra yang penuh amarah. Mesin itu rusak karena kamu terlalu sibuk melihat ke depan, melihat layar handphone dan kamera, sampai kamu lupa merawat apa yang ada di bawah kakimu sendiri. Kamu lupa merawat rumah ini. Kamu lupa merawat aku. Andra tertawa sinis. Dia berdiri dari kursinya, mencoba mengintimidasi Maya dengan tubuhnya yang lebih tinggi. Merawat kamu, katanya sambil menunjuk ke arah kamera. Apa kamu tidak sadar? Semua yang saya lakukan ini untuk kamu. Agar kita bisa punya rumah yang lebih bagus. Agar kita bisa makan enak. Agar kamu bisa pamer ke teman-temanmu. Kamu itu tidak mengerti soal investasi. Kamera ini, lampu-lampu ini, semuanya adalah masa depan kita. Maya menggelengkan kepalanya perlahan. Masa depan siapa yang kamu maksud? Andra, masa depanmu di internet. Kamu sedang membangun sebuah istana yang sangat indah di dunia digital. Tetapi kamu tidak sadar bahwa kamu sedang membangunnya di atas reruntuhan rumah tangga kita sendiri. Kamu punya sejuta orang yang memujimu di luar sana. Mereka bilang kamu suami yang romantis. Mereka bilang hidup kita sangat sempurna. Tetapi kamu baru saja kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mengenalmu di dunia nyata. Andra terdiam sejenak. Dia melihat ke arah kamera, lalu kembali ke arah Maya. Dia merasa sangat terganggu dengan ketenangan istrinya. Dia lebih suka jika Maya berteriak atau menangis, karena dengan begitu dia bisa merasa lebih kuat. Namun, ketenangan Maya saat ini membuatnya merasa sangat kecil. Kamu jangan bicara yang aneh-aneh. Maya, pergi sana ke dapur. Masak sesuatu untuk saya. Saya lapar dan saya harus mengedit video ini sampai pagi. Bentak Andra lagi. Maya tidak bergerak. Dia menunduk melihat jari manis di tangan kirinya. Sebuah cincin emas sederhana yang sudah dia pakai selama 5 tahun. Cincin itu adalah satu-satunya benda yang masih membuatnya merasa terikat dengan rumah ini. Perlahan, Maya menarik cincin itu dari jarinya. Prosesnya terasa begitu berat. Seolah cincin itu sudah menyatu dengan kulitnya. Begitu cincin itu terlepas, Maya merasa seolah-olah sebuah beban yang sangat besar baru saja diangkat dari pundaknya. Maya meletakkan cincin itu di atas tumpukan kabel kamera yang melilit di bawah meja. Cincin itu berkilau tertimpa cahaya lampu studio yang sangat terang. Ambillah ini, Andra. Mungkin kamu bisa menjualnya untuk membeli lampu tambahan atau lensa baru yang lebih mahal. Karena bagi kamu, benda-benda itu jauh lebih berharga daripada janji yang kita ucapkan 5 tahun yang lalu, ucap Maya. Andra menatap cincin itu dengan wajah yang pucat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya terasa kaku. Dia melihat Maya berbalik badan dan berjalan menuju pintu. Maya, tunggu. Kamu mau kemana? Teriak Andra. Maya tidak berhenti. Dia terus berjalan melewati ruang tengah yang masih lembab karena bekas banjir tadi. Dia masuk ke dalam kamar tidur mereka, mengambil sebuah tas kecil yang sudah dia siapkan di dalam lemari. Dia hanya memasukkan beberapa helai baju, peralatan mandi sederhana, dan buku tabungan yang berisi sisa uang pribadinya yang tidak pernah dia ceritakan kepada Andra. Maya keluar dari kamar dan berjalan menuju pintu depan rumah. Dia bisa mendengar langkah kaki Andra yang mengejarnya dari belakang. Andra berdiri di ruang tamu. Napasnya memburu. Dia melihat tas yang dibawa Maya. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kita ada jadwal pengambilan video untuk konten makan malam nanti sore. Kamu sudah janji akan memakai baju merah itu dan tersenyum di depan kamera. Kamu tahu tidak? Orang-orang sudah menunggu video itu. Ucap Andra dengan nada yang mulai terdengar panik. Maya memegang gagang pintu rumah mereka. Dia menoleh sedikit ke arah Andra. Senyum kecil muncul di bibirnya.
Sebuah senyum yang penuh dengan rasa lelah sekaligus kelegaan. Cari saja orang lain untuk berpura-pura menjadi istrimu, Andra. Karena mulai hari ini, sandiwara ini sudah selesai bagi saya. Saya tidak ingin lagi menjadi hantu di rumah saya sendiri. Alhamdulillah, Allah akhirnya memberikan saya kekuatan untuk melangkah keluar dari kegelapan ini. Maya membuka pintu. Cahaya matahari siang masuk ke dalam rumah, menerangi wajahnya yang tampak jauh lebih hidup dibandingkan saat dia harus berpose di depan kamera suaminya. Tanpa menoleh lagi, Maya melangkah keluar. Dia tidak tahu akan tinggal di mana malam ini, atau bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya besok. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah kembali ke rumah yang penuh dengan kepura-puraan itu. Andra berdiri di ambang pintu, terpaku melihat punggung istrinya yang semakin menjauh dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Suasana rumah mendadak menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara Maya yang biasanya sibuk di dapur. Tidak ada lagi aroma masakan yang tercium sampai ke ruang kerja. Andra kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan marah yang masih menyelimuti hatinya. Dia menutup pintu dengan keras. Dia berjalan kembali ke ruang kerjanya, berniat untuk melampiaskan kekesalannya dengan bekerja. Dia duduk di depan monitor komputer yang besar, siap untuk memotong-motong adegan video yang baru saja dia ambil. Namun, saat dia melihat ke arah layar monitor, jantungnya seolah berhenti berdetak. Dia melihat rekaman yang masih berjalan. Dia melihat dirinya sendiri yang sedang membentak istrinya. Dia melihat Maya yang dengan tenang melepaskan cincin kawin mereka. Dia melihat seluruh kebenaran tentang dirinya yang selama ini dia sembunyikan dari para pengikutnya. Semuanya terekam dengan sangat jelas. Cahaya lampu yang mahal itu telah memperlihatkan dengan nyata wajahnya yang penuh dengan kebencian, bukan wajah ramah yang selalu dia tampilkan di media sosial. Andra meraih mouse komputer dengan tangan yang gemetar. Dia ingin menghapus video itu, tetapi matanya terus menatap layar. Di sana, di dalam layar itu, dia melihat seorang pria yang terlihat sukses secara digital, memiliki ribuan tanda suka dan komentar pujian, namun ternyata adalah seorang pria yang benar-benar hancur dan kesepian di dunia nyata. Dia menyadari bahwa dia baru saja menghancurkan satu-satunya hal yang asli dan tulus dalam hidupnya demi sesuatu yang palsu. Andra menekan tombol matikan pada kamera. Ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap gulita saat dia juga mematikan semua lampu studionya. Dia duduk di tengah kegelapan, dikelilingi oleh peralatan mahal seharga ratusan juta rupiah. Tetapi dia merasa seperti orang yang paling miskin di dunia. Di luar sana, jutaan orang mungkin sedang menantikan konten terbarunya. Tetapi di sini, di dalam rumahnya sendiri, tidak ada lagi satu orang pun yang peduli apakah dia sudah makan atau belum. Andra menatap cincin emas milik Maya yang masih tergeletak di antara kabel-kabel. Dia baru saja menyadari bahwa tepuk tangan dari orang asing di internet tidak akan pernah bisa menggantikan kehangatan dari satu orang yang baru saja dia hancurkan hatinya. Keheningan di rumah itu terasa sangat memekakan telinga. Sebuah keheningan yang menjadi awal dari penyesalan panjang yang tidak akan pernah bisa dia hapus dengan aplikasi edit video manapun. Andra masih duduk terdiam di kursi kerjanya yang empuk. Namun punggungnya terasa sangat kaku. Cahaya lampu studio yang biasanya terasa membanggakan, kini terasa menusuk matanya. Dia melihat ke arah pintu ruang kerja yang terbuka lebar, memperlihatkan lorong rumah yang gelap dan sunyi. Biasanya, jam segini Maya akan lewat sambil membawa segelas teh hangat atau sekadar mengingatkannya untuk istirahat. Namun sekarang, suasana itu hilang sama sekali. Hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar sangat keras di telinganya. Andra mencoba menarik napas dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Maya hanya sedang emosi. Dia berpikir bahwa Maya pasti pergi ke rumah orang tuanya atau ke rumah temannya, dan besok pagi istrinya itu akan kembali karena sadar bahwa mereka saling membutuhkan. Andra meraih telepon genggamnya. Jarinya gemetar saat mencari nama Maya di daftar kontak. Dia mencoba menelepon, namun hanya suara operator yang menjawab bahwa nomor tersebut tidak aktif. Rasa kesal mulai muncul kembali di hati Andra. Dia merasa Maya sangat kekanak-kanakan karena mematikan ponsel di saat seperti ini. Dia melempar ponselnya ke atas meja dan mencoba kembali fokus pada layar monitor. Ada sebuah video iklan yang harus segera dia selesaikan malam ini.
Nilai kontraknya cukup besar, dan uangnya sangat dia butuhkan untuk membayar cicilan kamera baru yang dia beli bulan lalu. Namun, setiap kali dia melihat wajahnya sendiri di video itu, dia merasa muak. Dia melihat dirinya sedang tersenyum lebar sambil memegang sebuah produk. Padahal di dalam hatinya dia tahu bahwa saat video itu diambil, dia baru saja membentak Maya karena masalah sepele. Karena merasa lapar, Andra melangkah menuju dapur. Dia berharap ada sisa makanan dari makan malam yang disiapkan Maya tadi. Namun, saat sampai di dapur, dia baru teringat bahwa air kotor dari mesin cuci yang meledak tadi siang masih menggenang di lantai. Bau air sabun yang bercampur kotoran tercium sangat tidak enak. Maya tidak sempat membersihkannya karena dia langsung pergi setelah pertengkaran mereka. Andra menghela napas panjang. Dia mencari lap atau ember. Namun dia bingung di mana Maya biasanya menyimpan alat-alat pembersih itu. Selama ini, Andra tidak pernah peduli dengan urusan rumah. Dia hanya tahu rumah harus bersih, baju harus rapi, dan makanan harus tersedia di meja. Dia tidak pernah bertanya bagaimana cara Maya mengatur semua itu dengan uang belanja yang sangat terbatas. Kini, saat dia berdiri sendirian di dapur yang kotor, dia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dia mencoba membersihkan genangan air itu dengan handuk seadanya. Namun airnya malah semakin menyebar kemana-mana. Tangannya menjadi kotor dan bajunya basah. Andra terduduk di lantai dapur yang dingin. Dia merasa sangat lelah. Dia teringat ucapan Maya tadi, bahwa dia terlalu sibuk melihat ke depan sampai lupa merawat apa yang ada di bawah kakinya. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Dia mulai menyadari bahwa selama ini dia sudah memperlakukan Maya bukan sebagai manusia yang punya perasaan, melainkan sebagai asisten yang bertugas mendukung karir digitalnya. Dia sering menyuruh Maya bangun subuh hanya untuk membantu memegang lampu, atau meminta Maya memasak makanan yang sulit hanya agar bisa difoto, tanpa pernah bertanya apakah Maya lelah atau tidak. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselnya berbunyi beruntun. Andra bangkit dan berjalan kembali ke ruang kerja. Dia melihat ribuan komentar masuk di unggahan terbarunya. Orang-orang memuji betapa harmonisnya hubungan dia dengan Maya. Ada yang menulis bahwa mereka adalah pasangan impian. Ada juga yang bertanya apa rahasia agar bisa selalu bahagia seperti mereka. Membaca komentar-komentar itu membuat hati Andra terasa seperti disayat sembilu. Dia merasa seperti seorang penipu besar. Dia menjual kebahagiaan palsu kepada orang banyak, sementara di dunia nyata, istrinya baru saja pergi meninggalkannya karena tidak tahan dengan kelakuannya. Malam semakin larut, namun Andra tidak bisa memejamkan mata. Dia mencoba merebahkan diri di tempat tidur, namun ranjang itu terasa sangat luas dan dingin. Bau parfum Maya masih tertinggal di bantal, membuat kerinduan yang aneh mulai menyelinap di hatinya. Andra biasanya tidur dengan sangat nyenyak setelah lelah bekerja, karena dia tahu ada Maya yang akan membangunkannya di pagi hari dengan suara lembut. Sekarang, ketakutan mulai muncul. Bagaimana jika Maya benar-benar tidak kembali? Bagaimana jika istana digital yang dia banggakan ini benar-benar berdiri di atas reruntuhan yang tidak bisa diperbaiki lagi? Andra bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah lemari pakaian. Dia membukanya dan melihat bahwa sebagian besar gantungan baju Maya sudah kosong. Maya hanya menyisakan beberapa potong baju rumah yang sudah lusuh. Hal ini menyadarkan Andra bahwa Maya sudah lama merencanakan ini, atau setidaknya, Maya sudah merasa tidak nyaman di rumah ini sejak lama. Dia melihat sebuah kotak kecil di sudut lemari. Saat dibuka, isinya adalah kumpulan foto-foto lama mereka sebelum Andra menjadi seorang pembuat konten yang ambisius. Dalam foto-foto itu, mereka terlihat sangat sederhana. Tidak ada kamera mahal, tidak ada pencahayaan studio yang rumit, dan tidak ada riasan wajah yang tebal. Namun, senyum Maya di foto itu terlihat sangat tulus. Matanya bersinar terang, sangat berbeda dengan wajah Maya yang dia lihat di kamera belakangan ini. Andra menyadari bahwa sejak dia mengejar jumlah pengikut di media sosial, dia telah merampas kebahagiaan sejati dari istrinya. Dia mengganti kasih sayang yang tulus dengan tuntutan-tuntutan konten yang tidak ada habisnya. Andra memegang foto itu dengan tangan gemetar. Dia teringat betapa dulu mereka sering tertawa hanya karena makan mie instan bersama di pinggir jalan. Sekarang,
Meskipun mereka bisa makan di restoran mewah demi kebutuhan video, mereka jarang sekali berbicara dari hati ke hati. Komunikasi mereka hanya seputar sudut pengambilan gambar, pencahayaan, atau naskah yang harus diucapkan. Andra merasa sangat bodoh. Dia merasa telah menukar emas dengan plastik yang berkilau. Sambil memegang foto itu, Andra berbisik pelan, "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Dia merasa sangat berdosa karena telah menyia-nyiakan wanita sebaik Maya. Dia mulai teringat betapa sabarnya Maya saat dia belum punya apa-apa. Saat kamera pertamanya saja harus dibeli dengan cara mencicil. Maya adalah orang pertama yang percaya pada mimpinya. Namun dia justru menjadi orang pertama yang dia injak-injak perasaannya saat mimpi itu mulai terwujud. Andra mencoba kembali menghubungi keluarga Maya. Kali ini dia mencoba menelepon ibu mertuanya. Setelah beberapa kali nada sambung, telepon itu diangkat. Namun, suara di seberang sana terdengar sangat dingin. Ibu mertuanya hanya berkata bahwa Maya sedang butuh waktu untuk menenangkan diri dan tidak ingin diganggu oleh siapapun, terutama oleh Andra. Sebelum Andra sempat menjelaskan atau meminta maaf, telepon itu sudah dimatikan. Kenyataan pahit ini memukul Andra dengan sangat keras. Dia merasa dunianya runtuh seketika. Dia kembali ke ruang kerjanya dan menatap kamera yang masih berdiri di atas tripod. Kamera itu seolah-olah sedang menertawakannya. Alat yang selama ini dia anggap sebagai penjamin masa depan, kini justru terasa seperti benda mati yang telah menghisap kebahagiaan hidupnya. Dia melihat cincin kawin Maya yang masih tergeletak di meja. Cincin itu berkilau tertimpa cahaya lampu studio, seolah menjadi pengingat bahwa janji suci yang pernah dia ucapkan sudah dia langgar sendiri. Tanpa sadar, air mata Andra mulai jatuh. Dia yang selama ini selalu menjaga harga diri di depan kamera, kini menangis terseduh-seduh di dalam kegelapan rumahnya. Dia menyadari bahwa uang, popularitas, dan pujian dari orang asing tidak ada artinya jika dia harus kehilangan orang yang paling mencintainya. Dia ingin mengejar Maya, ingin memohon agar Maya kembali, namun dia sendiri merasa malu dengan apa yang telah dia lakukan. Dia sadar bahwa luka yang dia goreskan di hati Maya sudah terlalu dalam, dan kata maaf saja mungkin tidak akan cukup untuk menyembuhkannya. Andra mengambil ponselnya lagi, kali ini bukan untuk melihat media sosial, melainkan untuk melihat jadwal tagihan listrik dan air yang sudah menunggak, seperti yang pernah dikeluhkan Maya. Dia baru sadar bahwa angkanya memang cukup besar. Selama ini dia selalu menganggap Maya hanya mengeluh. Padahal Maya sedang berusaha bertahan hidup di tengah ambisinya yang gila. Dia merasa sangat malu karena lebih memilih membeli peralatan kamera mahal daripada memastikan istrinya bisa hidup dengan tenang tanpa dikejar-kejar tagihan. Malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam, Andra membuat sebuah keputusan. Dia tidak ingin lagi hidup dalam kepura-puraan. Namun, dia tidak tahu dari mana harus memulai. Rumah itu terasa seperti penjara besar yang penuh dengan kenangan pahit. Dia melihat sekeliling, ke arah kabel-kabel yang berantakan, lampu-lampu yang berdiri tegak, dan monitor yang terus menyala. Semua itu terasa sia-sia sekarang. Dia hanya ingin Maya ada di sini, meskipun rumah ini harus banjir, meskipun mereka tidak punya uang, asalkan Maya ada di sisinya. Tetapi dia tahu bahwa memutar balik waktu adalah hal yang mustahil bagi manusia biasa seperti dia. Penyesalan itu datang sangat terlambat. Saat pintu rumah sudah tertutup rapat dan langkah kaki istrinya sudah tidak terdengar lagi di kejauhan. Andra berdiri terpaku di depan pintu dapur yang masih tergenang air sisa luapan mesin cuci yang rusak. Bau apek dan lembab mulai memenuhi seisi ruangan. Dia mencoba mencari kain pel. Namun dia baru menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu di mana Maya menyimpan alat-alat pembersih rumah. Selama bertahun-tahun, dia hanya tahu duduk di depan komputer atau memegang kamera. Sementara Maya membereskan segala kekacauan di belakangnya tanpa pernah mengeluh. Dia melangkah dengan hati-hati melewati genangan air itu. Kakinya terasa dingin, sedingin hatinya saat ini. Di pojok dapur, dia menemukan sebuah ember plastik dan beberapa helai kain lap yang sudah kusam. Andra mulai berlutut, mencoba menyerap air kotor itu dengan kain di tangannya. Baru beberapa menit bekerja, punggungnya sudah terasa pegal. Dia menghela napas panjang dan bergumam dalam hati, betapa berat pekerjaan yang selama ini dilakukan Maya sendirian.
Saat sedang mengeringkan lantai, tangan Andra menyentuh sebuah buku catatan kecil yang terjatuh di bawah meja makan. Buku itu basah di bagian pinggirnya. Andra membukanya dengan perlahan. Ternyata, itu adalah buku catatan keuangan harian yang ditulis tangan oleh Maya. Di sana, Maya mencatat setiap rupiah yang keluar dengan sangat detail. Mata Andra terpaku pada sebuah catatan di bulan lalu. Maya menulis bahwa dia membatalkan niatnya untuk membeli sepatu baru, karena uangnya dialihkan untuk membayar biaya langganan internet bulanan agar Andra bisa mengunggah video dengan lancar. Di halaman lain, Maya mencatat bahwa dia hanya makan mie instan selama 3 hari berturut-turut agar uang belanja bisa cukup untuk membeli lampu tambahan yang diminta Andra. Andra meremas buku itu. Dadanya terasa sesak. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan selama ini? Dia merasa seperti seorang pencuri yang telah merampok kebahagiaan istrinya demi ambisi pribadinya. Dia selama ini merasa sebagai pahlawan yang bekerja keras untuk masa depan. Padahal sebenarnya dia adalah beban yang menghimpit hidup Maya. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah padam. Suasana menjadi gelap gulita. Andra mencoba menekan saklar lampu berkali-kali, namun tidak ada reaksi. Dia teringat ucapan Maya tempo hari tentang tagihan listrik yang sudah menunggak 2 bulan. Andra berjalan menuju meteran listrik di depan rumah. Benar saja, segel dari perusahaan listrik sudah terpasang di sana. Aliran listrik ke rumahnya telah diputus. Dia kembali masuk ke dalam rumah yang gelap itu hanya dengan bantuan cahaya dari layar ponselnya. Ironis sekali, pikirnya. Dia memiliki kamera seharga puluhan juta dan lampu studio yang sangat terang. Namun sekarang dia bahkan tidak punya cahaya untuk melihat kakinya sendiri. Peralatan mahal itu kini hanyalah tumpukan besi tua yang tidak berguna tanpa adanya aliran listrik. Andra duduk di lantai ruang tamu yang dingin. Dia mencoba mengirim pesan singkat kepada Maya. Dia menulis, "Maya, maafkan aku. Listrik di rumah diputus. Aku baru sadar betapa sulitnya posisi kamu selama ini. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Dia menunggu balasan itu selama berjam-jam. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya berdegup kencang. Namun, ternyata itu hanya notifikasi dari aplikasi media sosialnya. Banyak orang yang berkomentar di unggahan terakhirnya, menanyakan kapan video terbaru akan keluar. Ada juga yang memuji betapa harmonisnya hubungan dia dengan istrinya dalam video itu. Andra merasa mual membaca komentar-komentar itu. Pujian itu terasa seperti ejekan yang menyakitkan. Orang-orang di luar sana memuja sebuah kebohongan yang dia ciptakan, sementara kenyataannya dia sedang hancur berkeping-keping. Dia ingin sekali membalas komentar itu dan mengatakan bahwa semuanya adalah sandiwara, namun jarinya terasa kaku. Keesokan paginya, dengan sisa tenaga dan harapan, Andra memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Maya. Dia ingin bertemu langsung, bersujud di kaki istrinya jika perlu. Dia mengendarai motor tuanya yang juga sudah jarang dirawat. Di sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk. Dia takut Maya akan menolak kehadirannya. Sesampainya di depan rumah mertuanya, Andra melihat mobil kakak iparnya terparkir di sana. Dia ragu-ragu sejenak, lalu memberanikan diri mengetuk pintu. Ibu mertuanya yang membuka pintu. Wajah wanita tua itu terlihat sangat lelah dan kecewa. Dia tidak mempersilakan Andra masuk, melainkan hanya berdiri di ambang pintu. Ibu mertuanya berkata dengan suara rendah namun tajam, "Andra, sudah cukup kamu menyakiti anak saya. Selama ini Maya selalu membela kamu di depan kami. Dia bilang kamu sedang berjuang. Dia bilang kamu adalah suami yang baik. Tapi kemarin dia datang ke sini dengan mata yang bengkak dan tangan yang gemetar. Dia tidak bercerita apa-apa, tapi dari diamnya saja, kami sudah tahu betapa menderitanya dia." Andra tertunduk lesu. Dia memohon, "Bu, saya tahu saya salah. Saya ingin minta maaf kepada Maya. Tolong izinkan saya bicara sebentar saja dengan dia." Ibu mertuanya menggelengkan kepala. Maya sedang tidur. Dia baru bisa memejamkan mata setelah minum obat penenang. Dia sangat trauma dengan suara pintu yang dibanting dan teriakan. "Sebaiknya kamu pulang dulu. Berikan dia waktu. Jika kamu memang mencintainya, jangan paksa dia untuk bicara sekarang."
Andra merasa dunianya benar-benar berhenti berputar. Dia berbalik dengan langkah gontai menuju motornya. Dari kaca jendela rumah itu, dia melihat sekilas bayangan seseorang di balik tirai. Dia yakin itu adalah Maya. Namun, tirai itu segera ditutup kembali. Rasa sakit akibat penolakan itu jauh lebih pedih daripada kehilangan semua pengikutnya di media sosial. Dia tidak langsung pulang ke rumahnya yang gelap. Andra pergi ke sebuah taman kota yang biasa mereka kunjungi saat masih pacaran dulu. Di sana, mereka dulu sering bermimpi tentang masa depan. Maya pernah berkata bahwa dia hanya ingin hidup sederhana, asalkan mereka selalu bersama dalam suka dan duka. Saat itu, Andra berjanji akan membahagiakannya. Sekarang, dia menyadari bahwa dia telah mengkhianati janji itu dengan cara yang paling kejam. Dia duduk di bangku taman sendirian. Di dekatnya, ada sepasang suami istri lanjut usia yang sedang berjalan santai sambil berpegangan tangan. Mereka terlihat sangat bahagia meski hanya mengenakan pakaian sederhana. Sang suami tampak sangat perhatian saat istrinya hampir tersandung kerikil kecil. Pemandangan itu membuat Andra semakin merana. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak butuh kamera, tidak butuh pengakuan orang lain, dan tidak butuh lampu sorot yang terang. Sore itu, Andra kembali ke rumahnya. Dia melihat tumpukan surat di bawah pintu. Salah satunya adalah surat peringatan terakhir dari bank mengenai cicilan peralatan kameranya yang juga sudah menunggak. Tekanan finansial mulai mencekiknya dari segala arah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini dia merasa sangat hebat karena punya banyak penggemar di dunia maya. Namun saat masalah nyata datang, tidak ada satupun dari mereka yang hadir membantu. Andra masuk ke ruang kerjanya yang masih gelap. Dia meraba-raba dalam kegelapan dan menyentuh kamera mirrorless kesayangannya. Dia teringat betapa bangganya dia saat pertama kali membeli kamera ini. Namun sekarang, benda itu terasa sangat berat dan dingin. Dia mengambil kamera itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Dia membuat sebuah keputusan besar. Dia akan menjual semua peralatan kamera dan studio miliknya untuk melunasi hutang dan membayar tagihan rumah. Dia tidak peduli lagi dengan karirnya di media sosial. Dia hanya ingin membersihkan kekacauan yang dia buat. Dia berharap, dengan menunjukkan perubahan nyata, Maya bisa melihat bahwa dia serius ingin berubah. Andra mulai mengemasi lampunya, tripodnya, dan mikrofon mahalnya. Setiap kali dia memasukkan satu barang ke dalam kotak, dia merasa sedikit beban di pundaknya berkurang. Dia menyadari bahwa benda-benda inilah yang selama ini menghalangi pandangannya untuk melihat kebutuhan istrinya. Tanpa benda-benda ini, rumahnya terasa lebih luas, meskipun masih sangat sepi. Malam kembali datang. Andra tidur di sofa ruang tamu dengan hanya beralaskan kain seadanya. Dia tidak berani masuk ke kamar tidur mereka karena bau parfum Maya masih tercium di sana, dan itu membuatnya semakin merindukan istrinya. Dia memejamkan mata dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah menyadarkanku, meskipun caranya sangat pahit. Di tengah kegelapan malam, Andra terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu depan. Jantungnya berdebar sangat kencang. Apakah itu Maya yang pulang? Ataukah itu orang yang ingin menagih hutang lagi? Dengan tangan yang sedikit bergetar, Andra berjalan menuju pintu. Dia tidak tahu kejutan apa lagi yang sedang menunggunya di balik pintu itu. Perasaannya campur aduk antara takut, berharap, dan cemas yang luar biasa. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mulai memutar kunci pintu. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit halus yang terasa memekakan telinga di tengah keheningan malam. Jantung Andra berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan wajah Maya yang lelah namun bersedia kembali ke rumah. Dia ingin langsung memeluk istrinya, meminta maaf 1000 kali, dan berjanji akan menjadi suami yang lebih baik. Namun, saat pintu terbuka sepenuhnya, harapan itu langsung pupus. Di depan pintu, tidak ada Maya. Yang berdiri di sana adalah seorang pria parubaya dengan seragam petugas pengirim surat kilat. Wajah pria itu tampak dingin dan kelelahan karena harus bekerja lembur sampai malam hari. Pria itu memegang sebuah amplop coklat besar yang tebal dan sebuah papan jalan untuk meminta tanda tangan. Pak Andra,
Ada surat kiriman penting yang harus diterima segera, kata pria itu dengan suara datar. Andra hanya bisa terpaku. Tangannya yang gemetar meraih pulpen untuk memberikan tanda tangan. Setelah petugas itu pergi, Andra menutup pintu kembali. Dia berdiri di ruang tamu yang kini terasa sangat luas dan kosong karena semua peralatan kameranya sudah dikemas dalam kotak. Dia menatap amplop coklat itu dengan perasaan tidak enak. Perasaannya mengatakan bahwa isi amplop ini bukanlah kabar baik. Dengan tangan yang masih gemetar, Andra merobek ujung amplop itu. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas di dalamnya. Saat matanya membaca tulisan di baris paling atas, dunianya seolah runtuh seketika. Di sana tertulis dengan jelas, surat gugatan cerai. Maya tidak main-main. Dia benar-benar ingin mengakhiri hubungan mereka. Air mata yang sejak tadi ditahan Andra akhirnya tumpah juga. Dia merosot duduk di lantai, bersandar pada pintu kayu yang dingin. Setiap baris kalimat dalam surat itu terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Di sana tertulis alasan-alasan mengapa Maya ingin berpisah. Bukan karena orang ketiga, bukan pula karena kekurangan materi secara langsung, melainkan karena rasa kesepian yang mendalam dan perasaan tidak dihargai sebagai manusia selama bertahun-tahun. Maya menuliskan bahwa dia merasa sudah mati di dalam rumahnya sendiri sejak Andra lebih mencintai dunianya di dalam layar ponsel. Andra meremas kertas-kertas itu. Dia menangis terseduh-seduh di dalam kegelapan. "Ya Allah, apa yang sudah aku perbuat?" bisiknya dengan suara serak. Dia teringat kembali semua momen saat dia membentak Maya hanya karena suara mesin cuci, atau saat dia menyuruh Maya mengulang senyuman palsu di depan kamera sampai istrinya itu kelelahan. Dia menyadari bahwa uang yang dia kejar selama ini telah membayarnya dengan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kehadiran seorang istri. Malam itu, Andra tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Dia hanya duduk di lantai sambil menatap surat cerai itu. Dia tahu dia harus bertindak. Dia tidak bisa hanya diam dan menerima keadaan ini begitu saja. Dia harus menemukan Maya. Dia harus bicara secara langsung, bukan melalui kamera atau pesan singkat, melainkan dari hati ke hati sebagai seorang pria. Keesokan paginya, dengan mata yang merah dan wajah yang sembab, Andra bersiap-siap. Dia tidak menggunakan pakaian bermerek yang biasa dia pakai untuk syuting. Dia hanya mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang yang sudah lama tidak dia sentuh. Dia membawa sisa uang yang dia dapatkan dari menjual satu lampu kameranya untuk ongkos perjalanan. Tujuan utamanya adalah rumah orang tua Maya di pinggiran kota. Dia berharap Maya ada di sana. Perjalanan menuju rumah mertuanya terasa sangat lama. Andra duduk di dalam bus umum, menatap keluar jendela. Dia melihat orang-orang yang sibuk dengan kehidupan nyata mereka. Ada seorang bapak yang sedang menyuapi anaknya di pinggir jalan. Ada sepasang suami istri yang sedang bercanda sambil menunggu angkutan. Pemandangan sederhana itu membuat Andra merasa sangat malu. Selama ini dia merasa sangat hebat dengan jutaan pengikutnya. Namun ternyata dia jauh lebih miskin daripada orang-orang di pinggir jalan itu dalam hal kebahagiaan sejati. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, Andra sampai di depan rumah sederhana milik mertuanya. Halaman rumah itu penuh dengan tanaman bunga yang dirawat dengan baik. Suasananya sangat tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Andra berdiri di depan pagar dengan perasaan ragu. Dia takut kehadirannya akan ditolak mentah-mentah. Namun, dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Suara Andra terdengar pelan. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Ibunda Maya muncul dari balik pintu. Wajah wanita tua itu yang biasanya ramah kini tampak sangat dingin dan kecewa saat melihat Andra. Beliau tidak mempersilakan Andra masuk, hanya berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. "Mau apa kamu kesini, Andra?" tanya ibu mertuanya dengan nada yang tajam. Andra menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Saya ingin bertemu Maya, Bu. Saya ingin minta maaf dan menjemputnya pulang." Ibu mertuanya menghela napas panjang, sebuah napas yang penuh dengan beban kesedihan. "Andra, kamu tahu berapa malam Maya menangis di kamar itu sejak dia sampai di sini?" kata ibunya sambil menunjuk ke arah kamar lama Maya. Dia tidak bercerita banyak, tapi matanya tidak bisa bohong. Dia bilang dia sudah lelah menjadi pajangan di videomu.
Dia bilang dia lebih suka makan nasi dengan garam di sini daripada makan mewah tapi harus pura-pura bahagia di depan kameramu. Mendengar itu, dada Andra terasa sesak. Dia ingin sekali berteriak bahwa dia sudah berubah, bahwa dia sudah menjual semua kameranya. Tapi dia tahu kata-kata saja tidak akan cukup. Ibu, tolong beri saya satu kesempatan saja untuk bicara dengan dia. Saya janji tidak akan memaksanya. Saya hanya ingin dia tahu bahwa saya sangat menyesal. Pinta Andra dengan suara yang hampir menghilang karena menahan tangis. Ibu mertuanya diam sejenak, menatap Andra dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin beliau melihat ketulusan di mata menantunya yang malang itu, atau mungkin beliau hanya merasa kasihan. Akhirnya, beliau berbicara lagi. Maya tidak ada di rumah sekarang. Dia sedang bekerja di sebuah warung makan kecil di dekat pasar. Dia bilang dia ingin mencari uang sendiri dengan cara yang jujur, tanpa perlu berpura-pura di depan siapapun. Kalau kamu memang serius, pergilah ke sana. Tapi ingat, jangan buat keributan. Kasihan dia. Dia baru saja mulai tenang. Andra mengucapkan terima kasih berkali-kali. Alhamdulillah, terima kasih, Bu, katanya sambil mencium tangan ibu mertuanya dengan penuh rasa hormat. Dia segera bergegas menuju pasar yang letaknya tidak jauh dari sana. Jantungnya kembali berdegup kencang. Dia membayangkan akan melihat Maya sedang melayani pelanggan. Setelah bertanya kepada beberapa orang di pasar, Andra akhirnya menemukan warung makan yang dimaksud. Itu adalah warung kecil yang bersih dengan beberapa meja kayu sederhana. Dari kejauhan, Andra melihat sosok wanita yang sangat dia kenali. Maya sedang sibuk membungkus nasi untuk seorang pembeli. Dia mengenakan celemek sederhana dan rambutnya diikat rapi. Andra terpaku di tempatnya berdiri. Dia melihat Maya tersenyum kepada pelanggan itu. Senyuman itu bukan senyuman yang biasa dia lihat di layar monitor kameranya. Itu adalah senyuman yang tulus. Senyuman yang muncul dari hati yang merasa bebas. Wajahnya tampak lebih segar meskipun tanpa riasan tebal. Maya terlihat jauh lebih cantik di mata Andra saat ini daripada saat dia didandani untuk kebutuhan konten. Andra ragu untuk mendekat. Dia melihat betapa bahagianya Maya dengan kehidupannya yang sederhana sekarang. Dia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah kehadirannya kembali justru akan merusak kedamaian yang baru saja ditemukan oleh istrinya. Dia merasa seperti seorang pencuri yang ingin mengambil kembali sesuatu yang bukan miliknya lagi. Dia berdiri di balik sebuah tiang listrik, mengamati Maya dari kejauhan. Dia melihat Maya mengelap meja dengan telaten, menyapa orang yang lewat, dan tertawa kecil dengan pemilik warung lainnya. Setiap gerakan Maya membuat Andra semakin menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah dia lakukan. Dia telah mengabaikan berlian yang sangat berharga hanya demi mengejar pujian kosong dari orang asing yang tidak pernah peduli padanya. Saat Andra sedang memikirkan cara untuk mendekat, tiba-tiba seorang pria datang menghampiri Maya di warung itu. Pria itu tampak seumuran dengan mereka, berpakaian rapi dan membawakan sebuah kotak makan kecil untuk Maya. Mereka tampak berbincang dengan sangat akrab, dan Maya menyambut pemberian itu dengan senyum lebar. Api cemburu sempat membakar hati Andra, namun dia segera menekannya. Dia sadar dia tidak punya hak lagi untuk cemburu. Dia sendiri yang telah mengusir Maya dari hidupnya dengan sikapnya yang dingin. Namun, rasa penasaran dan takut kehilangan semakin menghimpit dadanya. Dia tahu dia harus bertindak sekarang atau dia akan kehilangan Maya selamanya. Andra menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Dia mulai melangkah maju menuju warung itu. Namun, baru beberapa langkah dia berjalan, ponsel di kantongnya bergetar hebat. Itu adalah telepon dari pihak bank yang menagih sisa hutangnya yang masih sangat besar. Andra berhenti melangkah. Dia melihat ke arah Maya yang sedang tertawa, lalu melihat ke arah layar ponselnya yang menunjukkan tumpukan masalah nyata yang masih menjeratnya. Dia merasa belum layak bersanding lagi dengan Maya sebelum dia benar-benar bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan dunia maya. Dia merasa harus menyelesaikan kekacauan finansialnya terlebih dahulu agar tidak membawa beban itu kepada Maya lagi. Andra terdiam di pinggir jalan, bimbang antara mengejar cintanya atau berbalik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yang menumpuk. Air matanya kembali menetes saat dia harus membuat pilihan yang sangat sulit di tengah keramaian pasar itu.
Dan di saat yang sama, Maya tiba-tiba menoleh ke arah jalanan, seolah merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Mata mereka hampir saja bertemu. Andra dengan cepat memalingkan wajahnya dan bersembunyi di balik payung besar milik pedagang buah yang ada di dekatnya. Jantungnya berdegup sangat kencang. Dia merasa takut sekaligus malu jika Maya melihat keadaannya yang sekarang. Andra melirik sedikit dari balik payung. Dia melihat Maya mengusap dahinya dengan punggung tangan, lalu kembali tersenyum kepada pria yang membawakannya kotak makan tadi. Ponsel di kantong celana Andra bergetar lagi untuk yang ketiga kalinya. Suara getaran itu seolah mengejeknya di tengah keramaian pasar. Andra tahu itu adalah panggilan dari bank yang tidak akan berhenti mengejarnya sampai dia melunasi utang-utang yang dia buat demi membeli kamera dan lensa mahal. Dia melihat ke layar ponselnya, lalu melihat kembali ke arah Maya. Jarak mereka hanya beberapa meter. Namun Andra merasa ada jurang yang sangat dalam dan lebar di antara mereka. Pria yang berbincang dengan Maya itu tampak memberikan sebuah bungkusan lagi, lalu berpamitan. Maya melambaikan tangan dengan ramah. Andra merasa sesak di dadanya. Dia ingin sekali berlari ke sana, memegang tangan Maya, dan meminta maaf. Namun, dia teringat kembali kata-kata kasar yang dia ucapkan dulu. Dia teringat bagaimana dia lebih memilih merekam suara mesin cuci yang rusak daripada menolong istrinya yang kebanjiran. Andra merasa dirinya tidak lebih dari seorang pengecut yang hanya berani bersembunyi di balik lensa kamera. Andra mencoba melangkah mundur. Dia merasa belum siap. Dia ingin pergi dari sana, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu kembali dengan penuh harga diri. Tetapi nasib berkata lain. Saat dia hendak berbalik, kakinya menyenggol tumpukan keranjang plastik kosong milik pedagang buah. Keranjang-keranjang itu jatuh berantakan ke aspal dengan suara yang cukup keras. Suara itu membuat beberapa orang menoleh, termasuk Maya. Pandangan mata Maya tertuju tepat ke arah Andra yang sedang membungkuk mencoba merapikan keranjang tersebut. Waktu seolah berhenti berputar. Andra mematung dengan tangan yang masih memegang pinggiran keranjang. Dia perlahan mendongakkan kepalanya dan matanya langsung bertemu dengan mata Maya. Maya tidak berteriak. Dia tidak menunjukkan wajah marah atau benci. Dia hanya diam, berdiri mematung di depan warung kecilnya. Ada perubahan raut wajah yang sangat cepat di sana, dari rasa terkejut, bingung, hingga akhirnya menjadi sebuah tatapan yang sangat datar. Tatapan itu justru lebih menyakitkan bagi Andra daripada jika Maya memakinya. Pria yang tadi membawakan kotak makan, yang ternyata adalah pemilik warung sebelah bernama Pak Satria, menyentuh bahu Maya dan bertanya apakah dia mengenal pria yang sedang jongkok di dekat tempat sampah itu. Maya tidak langsung menjawab. Dia menarik napas panjang, lalu berjalan perlahan mendekati Andra. Setiap langkah Maya terdengar seperti detak jam yang menghakimi Andra. Andra akhirnya berdiri. Dia mencoba merapikan bajunya yang sedikit kusam. Dia berusaha tersenyum, namun senyum itu tampak sangat kaku dan menyedihkan. Dia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Apa kabar Maya?" Maya berhenti tepat 2 meter di depan Andra. Dia melihat penampilan suaminya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia melihat sepatu Andra yang sudah mulai jebol di bagian samping. Dia melihat wajah Andra yang lebih tirus dan kuyu. Maya menjawab dengan suara yang sangat tenang. "Alhamdulillah, aku baik seperti yang kamu lihat sekarang." Andra menunduk, tidak sanggup menatap mata Maya lebih lama. Dia berkata bahwa dia sudah lama mencari Maya. Dia mengaku bahwa dia merasa sangat kehilangan dan menyesal. Kalimat-kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Andra, seperti rekaman video yang sudah dia siapkan di dalam kepalanya selama berbulan-bulan. Dia berharap Maya akan menangis dan memeluknya. Namun, Maya hanya tersenyum tipis. Dia berkata bahwa yang Andra rindukan bukanlah dirinya, melainkan orang yang selalu ada untuk melayani ambisi Andra. Maya mengatakan bahwa di tempat ini, di pasar yang ramai dan panas ini, dia tidak perlu berakting untuk menjadi bahagia. Dia tidak perlu menunggu instruksi kamera untuk mulai tersenyum. Semuanya berjalan apa adanya dan itu membuatnya merasa jauh lebih tenang. Tiba-tiba, 2 orang pria berbadan besar dengan pakaian gelap muncul dari arah parkiran motor. Mereka berjalan dengan langkah yang kasar dan mata yang liar mencari seseorang.
Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Andra. Mereka adalah orang-orang suruhan dari pihak pemberi pinjaman yang sudah lama melacak keberadaan Andra. Andra yang menyadari kedatangan mereka langsung berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. Dia lupa bahwa dia sedang berada di hadapan Maya. Ketakutan akan ancaman fisik dan penagihan utang itu menguasai dirinya sepenuhnya. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jalan untuk melarikan diri. Para penagih utang itu semakin dekat. Mereka berteriak memanggil nama Andra dengan kasar, menyuruhnya untuk segera membayar uang yang dia bawa lari. Keributan itu menarik perhatian orang-orang di pasar. Pak Satria dan beberapa pedagang lain mulai mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Mereka merasa tidak nyaman melihat orang asing yang berteriak-teriak di lingkungan mereka. Maya melihat ketakutan yang nyata di mata Andra. Dia menyadari bahwa suaminya bukan hanya hancur secara hati, tetapi juga hancur secara hidup dan ekonomi. Di tengah kekacauan itu, Maya tidak pergi meninggalkan Andra. Dia justru melangkah maju dan berdiri di antara Andra dan para penagih utang tersebut. Maya meminta para pria itu untuk bicara dengan tenang. Dia mengatakan bahwa ini adalah tempat umum dan banyak orang tua serta anak-anak di sini. Para penagih utang itu awalnya membentak Maya. Namun melihat ketenangan dan keberanian Maya, mereka sedikit melunak meskipun tetap dengan nada yang mengancam. Mereka mengatakan bahwa Andra punya utang puluhan juta rupiah dan sudah tidak bisa dihubungi selama berbulan-bulan. Andra hanya bisa bersandar di tiang listrik dengan lemas. Dia merasa sangat terhina karena harus dilindungi oleh wanita yang pernah dia sia-siakan. Dia melihat Maya merogoh kantong celemeknya, mengambil dompet kecil yang sudah mulai usang. Maya mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, sisa hasil penjualannya hari ini dan tabungan kecilnya. Maya memberikan uang itu kepada salah satu penagih utang. Dia berkata bahwa ini hanya sedikit uang muka agar mereka tidak membuat keributan di pasar ini hari ini. Dia meminta alamat kantor mereka dan berjanji bahwa Andra akan datang ke sana untuk membicarakan sisanya dengan baik-baik. Para pria itu awalnya menolak. Namun Pak Satria dan pedagang lain mulai mengelilingi mereka, memberikan tekanan moral agar mereka segera pergi. Setelah melalui perdebatan singkat, para penagih utang itu akhirnya pergi sambil memberikan ancaman terakhir bahwa mereka akan datang lagi. Suasana pasar perlahan kembali normal, meskipun bisik-bisik dari orang sekitar mulai terdengar. Andra masih terpaku di tempatnya. Dia merasa dunianya benar-benar runtuh. Dia merasa sudah jatuh ke titik yang paling rendah dalam hidupnya. Maya kembali menatap Andra. Tidak ada lagi senyuman di wajahnya. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang mendalam. Dia berkata bahwa uang yang dia berikan tadi adalah uang yang seharusnya dia gunakan untuk membayar sewa tempat jualannya bulan depan. Maya mengatakan bahwa dia menolong Andra bukan karena dia masih mencintainya sebagai suami, tetapi karena dia masih menganggap Andra sebagai manusia yang sedang tersesat. Andra terjatuh di aspal. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan dan mulai menangis sesenggukan. Dia baru sadar bahwa selama ini dia mengejar ribuan tanda suka di internet. Tetapi satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya di dunia nyata justru dia injak-injak perasaannya. Dia memohon-mohon agar Maya mau menerimanya kembali. Dia berjanji akan berubah dan bekerja apa saja asalkan bisa bersama Maya lagi. Maya berjongkok di depan Andra. Namun dia tidak menyentuhnya. Dia berkata dengan suara lembut bahwa memaafkan adalah urusannya dengan Allah, dan dia sudah memaafkan Andra sejak lama. Namun, untuk kembali seperti dulu, Maya merasa itu adalah hal yang mustahil. Dia menjelaskan bahwa luka yang dibuat oleh kata-kata dan pengabaian selama bertahun-tahun tidak bisa sembuh hanya dengan satu kali permintaan maaf di pinggir jalan. Maya mengajak Andra untuk berdiri. Dia mengajak Andra ke warungnya dan memberinya segelas teh hangat serta sepiring nasi dengan lauk sederhana. Dia menyuruh Andra makan sampai kenyang. Andra memakan nasi itu dengan air mata yang terus mengalir. Rasanya jauh lebih nikmat daripada makanan mewah yang dulu sering mereka pesan hanya untuk difoto dan dibuang. Sambil melihat Andra makan, Maya bercerita bahwa setelah dia pergi dari rumah, dia sempat menderita sakit dan tidak punya uang sepeser pun. Dia harus bekerja mencuci baju dari rumah ke rumah sampai akhirnya bisa mengumpulkan modal untuk berjualan di pasar ini. Dia mengandalkan doa dan kerja keras, bukan kamera atau pujian orang lain.
Maya menunjukkan tangannya yang kasar karena terlalu sering terkena sabun dan air panas. Andra merasa hatinya semakin tersayat. Dia merasa dirinya adalah pria yang paling jahat di dunia. Dia melihat betapa kuatnya Maya tanpa dirinya. Dia menyadari bahwa selama ini justru dialah yang bergantung pada Maya, bukan sebaliknya. Dia yang membutuhkan Maya sebagai properti, sebagai pembantu, dan sebagai pelampiasan amarahnya. Setelah selesai makan, Andra bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia merasa tidak punya tujuan lagi. Maya menatap ke arah jalanan pasar yang mulai sepi karena hari sudah siang. Dia berkata bahwa langkah pertama yang harus dilakukan Andra adalah berhenti berpura-pura. Berhenti memikirkan apa kata orang di dunia maya dan mulailah memikirkan bagaimana caranya menjadi manusia yang bertanggung jawab di dunia nyata. Maya menawarkan Andra untuk sementara tinggal di sebuah kontrakan kecil milik warga pasar yang sedang kosong, dengan syarat Andra harus bekerja membantu mengangkut barang-barang pedagang di pasar setiap subuh untuk membayar utang-utangnya secara perlahan. Maya tidak memberinya kemewahan. Dia memberinya sebuah kesempatan untuk memulai hidup dari nol sebagai buruh panggul. Andra terdiam. Seorang pria yang dulu selalu tampil rapi di depan kamera, kini ditantang untuk menjadi kuli panggul di pasar yang kotor dan bau. Ini adalah ujian terakhir untuk egonya. Dia melihat ke arah Maya yang sedang mulai membereskan piring-piring kotor. Dia melihat ke arah ponselnya yang layarnya sudah retak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Andra mengambil ponselnya, berjalan menuju tempat sampah besar di sudut pasar, dan membuang benda itu ke dalamnya. Dia berbalik ke arah Maya dan mengangguk perlahan. Dia menerima tawaran itu. Dia siap untuk menanggalkan semua identitas palsunya demi bisa berada di dekat Maya. Meskipun dia tahu jalan untuk mendapatkan kembali hati istrinya masih sangat panjang dan penuh onak duri. Namun, saat Andra mulai membantu Maya mengangkat kursi-kursi warung, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan pasar. Seseorang turun dari mobil itu dengan membawa sebuah map besar dan kamera profesional yang sangat mahal. Orang itu mencari keberadaan Andra dengan wajah yang sangat serius. Maya dan Andra saling berpandangan. Ada sebuah rahasia besar dari masa lalu Andra saat masih menjadi orang terkenal di media sosial yang kini datang mengejarnya tepat di depan warung kecil Maya. Kesunyian pasar itu kembali pecah oleh kehadiran masa lalu yang belum benar-benar selesai. Lelaki yang turun dari mobil mewah itu mengenakan setelan jas yang sangat rapi dan mahal. Namanya adalah Pak Kusuma. Dia merupakan seorang pengacara dari sebuah perusahaan kosmetik besar yang dahulu pernah menjadikan Andra sebagai duta merek mereka. Langkah kaki Pak Kusuma terdengar sangat berat saat melewati lantai pasar yang becek. Dia berhenti tepat di depan warung kecil milik Maya, lalu menatap Andra dengan tatapan yang sangat dingin. Pak Kusuma membuka map besar yang dia bawa. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas dengan stempel resmi dari perusahaan. Dia mengatakan bahwa Andra telah melanggar kontrak kerjasama yang sangat besar. Karena Andra menghilang begitu saja dan tidak mengunggah konten yang sudah disepakati, perusahaan mengalami kerugian miliaran rupiah. Pak Kusuma datang bukan untuk menawarkan pekerjaan baru, melainkan untuk menuntut ganti rugi yang jumlahnya tidak masuk akal bagi Andra saat ini. Andra terdiam membisu. Tangannya yang masih memegang kursi warung mulai bergetar. Dia merasa dunianya yang sudah hancur kini dipijak-pijak kembali oleh masa lalunya. Pak Kusuma berkata dengan nada bicara yang sangat tajam, bahwa jika Andra tidak bisa membayar uang ganti rugi itu dalam waktu 1 bulan, maka masalah ini akan dibawa ke jalur hukum yang lebih berat. Andra terancam akan masuk penjara karena tuduhan penipuan kontrak kerja. Di saat yang sama, seorang juru kamera yang dibawa Pak Kusuma mulai mengarahkan lensanya ke arah Andra. Mereka ingin merekam kondisi Andra yang sekarang sedang terpuruk untuk dijadikan konten berita atau sebagai bukti di pengadilan nanti. Andra merasa sangat malu. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia tidak ingin wajahnya yang kusam dan bajunya yang kotor dilihat oleh orang-orang melalui layar ponsel lagi. Maya yang berdiri di samping Andra melihat kejadian itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa kasihan. Namun ada juga rasa kesal karena Andra selalu membawa masalah ke dalam hidupnya. Maya kemudian berjalan maju. Dia berdiri tepat di antara Andra dan kamera besar itu. Maya meminta juru kamera tersebut untuk segera menurunkan kameranya. Maya berkata dengan suara yang sangat tenang namun tegas,
bahwa ini adalah tempat usahanya, bukan tempat untuk membuat tontonan. Pak Kusuma tertawa kecil melihat tindakan Maya. Dia berkata bahwa Maya tidak perlu ikut campur karena ini adalah urusan orang-orang kelas atas yang tidak akan dimengerti oleh seorang pedagang pasar. Mendengar hal itu, Andra tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ego pria itu terusik. Namun kali ini bukan untuk membela dirinya sendiri, melainkan untuk membela Maya. Andra berkata dengan suara yang rendah, bahwa Pak Kusuma boleh menghinanya, tetapi tidak boleh menghina Maya. Andra mengambil map merah itu dari tangan Pak Kusuma. Dia membacanya dengan teliti di bawah lampu pasar yang remang-remang. Dia menyadari bahwa semua harta benda yang tersisa di rumah lamanya sudah disita. Namun hutangnya tetap tidak tertutup. Pak Kusuma memberikan sebuah tawaran terakhir. Perusahaan bersedia menghapus semua hutang itu, asalkan Andra mau membuat satu video terakhir. Video itu harus berisi pengakuan bahwa Andra sengaja menghilang untuk mencari simpati masyarakat, agar pengikutnya di media sosial semakin banyak. Perusahaan ingin menggunakan drama kehidupan Andra sebagai alat promosi yang sangat besar. Mereka ingin Andra berbohong lagi di depan kamera. Mereka ingin Andra berpura-pura jatuh miskin hanya demi sebuah konten pemasaran. Pak Kusuma menjanjikan bahwa setelah video itu selesai, Andra akan mendapatkan kembali uangnya, rumahnya, dan kemewahannya. Andra menatap layar monitor kecil pada kamera yang dibawa oleh tim Pak Kusuma. Dia melihat wajahnya sendiri yang terlihat sangat menyedihkan. Dia teringat kembali pada masa lalu, di mana dia sering membohongi orang-orang demi mendapatkan jumlah suka dan pujian. Dia teringat bagaimana dia mengabaikan Maya demi sebuah kepalsuan digital. Andra lalu menatap ke arah Maya. Istrinya itu tidak bicara apa-apa. Maya hanya menatapnya dengan mata yang seolah bertanya, apakah Andra akan kembali menjadi pembohong seperti dulu, atau akan memilih menjadi manusia yang jujur meskipun harus hidup dalam kemiskinan. Maya telah menunjukkan bahwa hidup jujur di pasar yang kotor jauh lebih tenang daripada hidup mewah di atas tumpukan kebohongan. Andra menghela napas panjang. Dia memejamkan matanya sejenak sambil berucap di dalam hati, Alhamdulillah, dia masih diberi kesempatan untuk memilih jalan yang benar. Andra kemudian membuka matanya dan mengembalikan map itu kepada Pak Kusuma. Dia berkata dengan suara yang sangat mantap, bahwa dia menolak tawaran itu. Andra mengatakan bahwa dia memang berhutang, dan dia akan mencicil hutang itu dengan keringatnya sendiri sebagai buruh panggul di pasar ini. Andra menegaskan bahwa dia tidak akan pernah lagi menjual hidupnya untuk sebuah konten. Dia tidak peduli jika harus masuk penjara karena tanggung jawabnya, asalkan dia tidak perlu lagi membohongi dirinya sendiri dan membohongi Allah. Mendengar jawaban itu, Pak Kusuma terlihat sangat marah. Dia merasa terhina karena tawarannya ditolak oleh seseorang yang penampilannya sudah seperti gelandangan. Pak Kusuma menyuruh timnya untuk segera pergi. Dia mengancam bahwa hidup Andra akan berakhir di dalam jeruji besi. Mobil mewah itu kemudian melaju pergi, meninggalkan debu yang berterbangan di depan warung Maya. Suasana kembali menjadi sunyi. Beberapa pedagang lain yang sempat menonton kejadian itu mulai membicarakan Andra. Maya mendekati Andra yang masih berdiri kaku. Dia melihat ada air mata yang jatuh di pipi suaminya itu. Namun, kali ini air mata itu bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa lega yang sangat dalam. Andra merasa beban berat di pundaknya selama bertahun-tahun seolah terangkat. Dia sudah melepaskan belenggu dari dunia maya yang selama ini menjerat jiwanya. Maya kemudian mengambil kain lap dan memberikan satu ujungnya kepada Andra. Dia mengajak Andra untuk melanjutkan pekerjaan mereka membereskan warung. Tidak ada kata-kata manis yang keluar dari mulut Maya, tetapi tindakannya menunjukkan bahwa dia mulai memberikan sedikit ruang untuk Andra di hidupnya yang baru. Esok paginya, sebelum matahari terbit, Andra sudah berada di gerbang pasar. Dia mengenakan kaos lusuh dan sebuah handuk kecil di lehernya. Dia bergabung dengan buruh-buruh panggul lainnya. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang kamera mahal, kini mulai mengangkat karung-karung beras yang sangat berat. Punggungnya terasa sangat sakit, dan kakinya gemetar karena beban yang dia bawa. Setiap kali dia merasa lelah, dia akan melihat ke arah warung Maya di ujung lorong pasar. Dia melihat Maya yang sedang sibuk melayani pembeli dengan senyum yang tulus. Senyum itu tidak ditujukan untuk kamera,
melainkan untuk orang-orang nyata yang ada di depannya. Andra merasa bahwa inilah kehidupan yang sebenarnya. Dia tidak lagi butuh pengakuan dari jutaan orang yang tidak dia kenal. Dia hanya butuh kepercayaan dari satu orang yang pernah dia sia-siakan. Minggu-minggu berlalu, dan kabar tentang Andra yang menjadi buruh panggul mulai tersebar di internet. Ada orang yang mengejeknya, ada juga yang memujinya. Namun, kali ini Andra tidak tahu dan tidak peduli. Dia tidak lagi memiliki telepon genggam. Dia tidak lagi mengecek berapa banyak orang yang membicarakannya. Fokusnya kini hanyalah bekerja keras untuk membayar utang dan mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk biaya hidupnya. Setiap sore, setelah pasar mulai sepi, Andra akan duduk di depan warung Maya. Maya biasanya akan memberikan segelas teh hangat dan sepiring nasi sisa dagangannya. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Mereka hanya mendengarkan suara burung gereja di atap pasar dan melihat orang-orang yang pulang dari bekerja. Hubungan mereka mulai membaik secara perlahan. Maya belum memberikan maaf sepenuhnya, dan mereka belum kembali tinggal bersama sebagai suami istri yang normal. Namun, ada rasa hormat yang tumbuh di antara mereka. Maya melihat bahwa Andra benar-benar sudah berubah. Andra tidak lagi mengeluh tentang pencahayaan yang buruk atau pakaian yang tidak estetik. Andra justru mulai belajar bagaimana caranya mencuci piring dengan benar, bagaimana caranya menyapu lantai yang berminyak, dan bagaimana caranya bersyukur atas rezeki sekecil apapun yang diberikan oleh Allah. Suatu hari, seorang anak kecil lewat di depan mereka sambil bermain telepon genggam. Anak itu sedang menonton video lama Andra yang masih ada di internet. Di video itu, Andra terlihat sangat gagah dan kaya raya. Andra hanya tersenyum melihat video itu. Dia merasa orang yang ada di dalam layar itu adalah orang asing yang sudah lama meninggal. Pria yang ada di pasar sekarang ini adalah pria yang baru lahir. Andra menyadari bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa banyak orang yang melihat kita, melainkan tentang seberapa berguna kita bagi orang-orang di sekitar kita. Dia merasa jauh lebih kaya saat ini, meskipun dompetnya kosong. Dia memiliki kedamaian yang tidak pernah bisa dia beli dengan uang hasil kontrak iklannya dulu. Maya kemudian memegang tangan Andra yang sudah kasar dan dipenuhi luka kecil akibat bekerja di pasar. Maya berkata bahwa besok dia butuh bantuan untuk belanja barang dagangan ke gudang pusat. Itu adalah pertama kalinya Maya meminta bantuan Andra dengan nada bicara yang lembut. Seperti dulu saat mereka baru pertama kali menikah. Andra mengangguk dengan semangat. Dia berjanji akan selalu ada di samping Maya, bukan di depan kamera, melainkan di dunia yang nyata. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memancarkan warna jingga yang sangat indah di langit pasar. Tidak ada lampu sorot buatan, tidak ada riasan wajah, dan tidak ada skenario yang diatur. Hanya ada dua orang manusia yang sedang mencoba memperbaiki puing-puing kehidupan mereka di tengah kesederhanaan. Andra melihat ke langit dan bergumam pelan, bahwa keindahan yang sesungguhnya adalah saat kita berhenti berpura-pura dan mulai menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Dia berjalan pulang menuju kontrakan kecilnya sambil membawa tas kain berisi sedikit makanan pemberian Maya. Di sepanjang jalan, dia tidak lagi merasa sebagai seorang bintang yang sedang jatuh. Dia merasa sebagai seorang pria yang sedang mendaki jalan menuju kebenaran. Langkah kakinya terasa sangat ringan. Seringan doanya yang kini selalu dia panjatkan kepada Allah di setiap sujudnya. Pasar itu menjadi saksi bahwa sebuah akhir yang pahit di depan kamera bisa menjadi awal yang manis bagi sebuah jiwa yang ingin kembali pulang.